Ijazah Presiden ke-7 Jokowi memasuki babak baru. Polda Metro Jaya melanjutkan penyelidikan dugaan penghasutan ijazah palsu Jokowi dengan memanggil terlapor Roy Suryo CS pada Senin 7 Juni lalu. Roy yang sebelumnya memilih tidak memenuhi panggilan polisi akhirnya datang pada Senin lalu karena dalam surat pemanggilan sudah ada status terlapor. Namun dia heran dengan pihak pelapor yang menggunakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan karena menurutnya harus ada korban yang merasa dihasut jika ingin melaporkan seseorang dengan pasal tersebut. Karena di sini sudah ada beberapa nama yang ditulis sebagai terlapor, gitu ya. Sudah ditulis dan sudah ada tempusnya dan ada lokusnya. Tapi tempus dan lokusnya pun banyak banget, ya. Bahkan yang kita lihat di sini, kalau menurut pasalnya, ya pasal itu adalah bukan elektronik. Yang pertama adalah pasal 160. Berarti kami itu harus hadir di semua tempat itu pada jam itu, pada tanggal itu bersamaan dengan para pelapor. Pelapornya juga harus hadir di sana. Usai memeriksa para terlapor, polisi meningkatkan status laporan Jokowi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Seperti perkiraan banyak orang, potensi Roy Suryo dan kawan-kawan akan mendekam di penjara sudah di depan mata. Ini akan menambah daftar panjang orang-orang yang dipenjara karena mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Apakah mereka dipenjara karena benar-benar melanggar hukum di Indonesia? Mari kita bedah dasar hukum yang digunakan polisi menjadi dasar membungkam Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam surat panggilan polisi yang dilayangkan kepada Roy Suryo, polisi sudah menyebutkan nama-nama terlapor. Dan menurut Roy Suryo, pasal yang disangkakan, salah satunya adalah pasal 160 KUHP. Bunyi pasal 160 KUHP. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal ini pernah diuji oleh Dr. Rizal Ramli pada tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi. Dr. Rizal Ramli berpendapat pasal ini harus dihapuskan karena bertentangan dengan asas kebebasan berpendapat sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang itu, Profesor Dr. J. E. Sahetapi S.H. yang dihadirkan sebagai saksi ahli memberikan pendapat. 1. Pasal 160 KUHP atau dalam bahasa Belandanya W.V. S. adalah inkonstitusional sebab membelenggu demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan menulis, kebebasan berpendapat dan terutama HAM. 2. Pasal 160 KUHP adalah tidak konstitusional sebab membelenggu demokrasi, kebebasan berbicara, kebebasan menulis, kebebasan berpendapat dan terutama HAM sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi HAM Internasional. 3. Aparat penegak hukum telah direkayasa atau merekayasa untuk main tembak secara diskriminatif menjelang pemilu. 4. Pasal 160 KUHP bukan delik formil melainkan delik material kolonial dan raison d'etre dari pasal ini di era reformasi bertentangan dengan UUD 1945. Walau upaya untuk menghapus pasal peninggalan kolonial ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat mengubah status pasal ini dari delik formil menjadi delik material. Lalu apa perbedaan antara delik formil dan delik material dalam perspektif hukum? Pertama, definisi. Delik formil adalah delik hukum yang sudah dianggap selesai hanya dengan perbuatan. Contoh, seseorang mengajak atau menghasut di depan umum langsung bisa dipidana, tanpa perlu bukti akibat yang ditimbulkan. Sedangkan delik material didefinisikan sebagai delik yang baru dianggap terjadi jika ada akibat nyata yang timbul. Sebagai contoh, hasutan harus menyebabkan kekerasan, kerusuhan, atau pelanggaran hukum untuk bisa dipidana. Kedua, beban pembuktian. Untuk delik formil, penuntut hanya perlu membuktikan bahwa orang tersebut menghasut. Sedangkan delik material, penuntut harus membuktikan setidaknya 3 hal, yaitu pertama, hasutan. Kedua, ada akibat nyata, dan ketiga, ada hubungan sebab akibat. Sekarang kita kembali ke kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan. Oleh karena Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa pasal 160 KUHP adalah delik material, maka polisi atau penuntut harus bisa membuktikan setidaknya 3 hal yaitu, apakah Roy Suryo dan kawan-kawan pernah mengeluarkan kata-kata hasutan di muka umum? Hasutan ini harus berupa ajakan untuk melakukan kekerasan kepada penguasa umum atau hasutan untuk tidak menuruti ketentuan undang-undang atau hasutan untuk melawan perintah penguasa yang sedang bekerja menjalankan undang-undang? Sampai di sini, harusnya penerapan pasal ini sudah tidak relevan dikenakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena pasal ini merujuk pada upaya hasutan melawan penguasa. Sedangkan status Jokowi bukan lagi penguasa. Dan jika kita mencermati kata-kata Roy Suryo dan kawan-kawan di media sosial, kata-kata mereka lebih kepada menunjukkan hasil analisa mereka tentang ijazah Jokowi, dan tidak bernada ajakan yang ditujukan kepada publik untuk melakukan kekerasan terhadap Jokowi. Kedua, apakah ada bukti telah terjadi kekerasan pada Jokowi sebagai akibat dari hasutan Roy Suryo dan kawan-kawan? Baik kekerasan pada fisik maupun kekerasan merusak fasilitas milik Jokowi? Pasal 89 KUHP menjelaskan bahwa, kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan secara tidak sah terhadap orang atau barang. Apakah selama ini para penggugat ijazah Jokowi pernah menyentuh badan Jokowi, melakukan pembakaran, pelemparan batu atau mencabut tanaman di rumah Jokowi? Jika kita mencermati berita selama ini, belum pernah ada bukti konkret warga mengaku melakukan kekerasan baik kepada fisik Jokowi maupun barang Jokowi sebagai akibat dari hasutan pihak manapun.
Ketiga, harus ada sebab akibat, artinya bahwa kekerasan pada penguasa haruslah sebagai akibat dari kata hasutan yang dilontarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Polisi harus bisa membuktikan bahwa kekerasan fisik pada Jokowi pernah terjadi, dan orang yang melakukan kekerasan itu mengaku terprovokasi dari kata-kata Roy Suryo dan kawan. Sampai di sini, secara gamblang kita bisa memahami bahwa penerapan pasal 160 KUHP pada Roy Suryo dan kawan-kawan adalah sangat tidak relevan. Ada indikasi bahwa kedatangan tim pembela ulama dan rombongan ke kediaman Jokowi akan dijadikan alasan sebagai akibat yang muncul dari hasil hasutan Roy Suryo dan kawan-kawan. Beberapa saksi yang hadir di rumah Jokowi saat peristiwa dipanggil, termasuk ajudan Joko Widodo. Alasan ini tentu saja jauh daripada maksud yang disebutkan dalam pasal 160 KUHP. Fakta bahwa Jokowi mempersilahkan mereka masuk ke rumah pribadinya adalah salah satu bukti bahwa Jokowi sama sekali tidak merasa terancam. Jika benar ada indikasi akan terjadi kekerasan, tentu saja pihak keamanan dan juga Jokowi akan melarang mereka mendekati rumahnya. Yang kedua, apakah benar kedatangan tim pembela ulama dan kawan-kawan ke rumah Jokowi adalah akibat hasutan Roy Suryo dan kawan-kawan? Harap diingat bahwa tim pembela ulama terbentuk, salah satunya adalah untuk menyikapi kasus kriminalisasi terhadap Bambang Tri yang dipenjara setelah mempertanyakan ijazah Jokowi di tahun 2022. Artinya jauh sebelum Rismon Sianipar dan Roy Suryo tampil mempublikasikan hasil analisis mereka, TPUA sudah terlebih dahulu curiga ijazah Jokowi palsu. Maka sangat aneh, jika klaim bahwa kehadiran TPUA di rumah Jokowi sebagai akibat hasutan dari Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Jika kemudian polisi tetap memaksakan penggunaan pasal ini menjerat Rismon dan kawan-kawan, maka lengkaplah sudah asumsi sebagian publik selama ini bahwa ijazah Jokowi benar-benar palsu. Kenapa? Semua orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi akan dipenjara dengan tuduhan yang dibuat-buat. Ini adalah tindakan memberangus suara publik demi menutupi sebuah fakta. Jika ijazah Jokowi asli, maka polisi seharusnya membiarkan pengadilan yang terbuka. Biarkan publik mengetahui bagaimana proses pembuktian keabsahan ijazah Jokowi dipublikasikan, ada adu argumen antara penggugat dan tim kuasa Jokowi. Jika kemudian tim kuasa hukum Jokowi memenangkan adu argumen dan pengadilan memutuskan bahwa tidak ada keraguan ijazah Jokowi asli, maka tentu publik akan menerima dengan rasa puas. Upaya menutupi peluang persidangan ijazah Jokowi justru semakin membuat publik curiga. Kenapa Jokowi dan polisi kompak merahasiakan misteri ijazah Jokowi? Kenapa setiap ada yang bertanya soal ijazah Jokowi justru dipenjara? Rismon dan kawan-kawan akan dipenjara. Tapi sejarah bangsa ini akan mencatat, bangsa ini pernah dipimpin seorang yang sampai akhir hayatnya tidak bisa menunjukkan ijazahnya.